Halo teman-teman, salam literasi. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari pada bab yang keempat tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Baik, perkenalkan, nama saya Margarita Heliov Dubulmani. Saya merupakan salah satu mahasiswa pendidikan geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke teman-teman, langsung saja kita melihat KD, indikator serta tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Kompetensi dasar 3.4, menganalisis kronologi, perubahan dan kesinambungan ruang, baik dalam ruang geografi, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya, dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Dengan indikatornya yang pertama, menganalisis latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia dengan benar. Yang kedua, menyajikan hasil analisis latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia dengan tepat. Dengan tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menganalisis latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia dengan benar, dan yang kedua menyajikan hasil analisis latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia dengan tepat. Oke teman-teman, langsung saja kita ke materinya. Perhatikan gambar peta posisi Indonesia di antara negara-negara Asia dan Australia di atas. Bandingkan luas negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga. Indonesia sangat luas, bukan? Nah, wilayah Indonesia sangat luas, kekayaan melimpah dan kaya akan berbagai kebudayaan. Kondisi inilah yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia. Hubungan dagangan dan interaksi budaya merupakan contoh hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa asing. Hubungan dengan bangsa-bangsa asing tidak hanya bersifat positif tetapi juga negatif. Salah satu dampak negatif hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa asing adalah terjadinya penjajahan pada masa-masa lalu. Penjajahan menyebabkan penderitaan bagi bangsa Indonesia. Rakyat di berbagai daerah berusaha menyingkir penjajahan dari Ibu Pertiwi, tetapi sering gagal. Pada awal abad ke-20, bangsa Indonesia menemukan strategi baru perjuangan kemerdekaan, yakni melalui organisasi pergerakan nasional. Pergerakan nasional merupakan perjuangan mencapai kemerdekaan dengan organisasi modern dan melalui berbagai cara. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan tonggak penting gerakan persatuan nasional. Semangat bersatu dan tekad bangsa Indonesia untuk merdeka dikabulkan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. A. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. 1. Latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia ada 3. Pertama, daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Baik teman-teman, perhatikan gambar rempah-rempah di atas. Gambar di atas merupakan contoh hasil bumi Indonesia yang sangat dibutuhkan bangsa-bangsa barat. Berbagai komoditas perdagangan yang dihasilkan bangsa Indonesia itulah yang menjadi incaran bangsa-bangsa barat. Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Lokasi mempengaruhi perbedaan iklim dan tanah di Indonesia dan Eropa. Hal inilah yang mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Bangsa-bangsa barat membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkan. Sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa-bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah sehingga
bangsa-bangsa barat berusaha memperolehnya. Yang kedua, motivasi 3G atau Gold, Gospel, dan Glory. Gold, Gospel, dan Glory merupakan motivasi bangsa-bangsa barat untuk melakukan penjelajahan samudra. Dikenal dengan sebutan 3G karena memang semboyan tersebut berawalan dengan huruf G, yakni Gold, Gospel, dan Glory. Apa itu Gold, Gospel, dan Glory? Nah, Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Sedangkan Glory bermakna kejayaan bangsa. Sedangkan Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk memperluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Nah, coba teman-teman perhatikan wawasan tersebut. Jadi terdapat dua imperialisme, yakni imperialisme kuno dan imperialisme modern. A. Imperialisme kuno. Imperialisme kuno adalah imperialisme yang berkembang pada masa sebelum revolusi industri dengan semboyan Gold, Gospel, dan Glory atau kekayaan, penyebaran agama, dan kejayaan. B. Imperialisme modern. Imperialisme modern bertujuan untuk memperoleh kemajuan ekonomi. Imperialisme modern timbul sesudah revolusi industri dalam rangka mencari bahan mentah yang banyak dan pasar yang luas. Yang ketiga, revolusi industri. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Nah, seperti yang sudah kita ketahui tadi kan tentang imperialisme modern. Sudah sangat lama bangsa-bangsa Eropa mengetahui Nusantara atau Indonesia sebagai sumber rempah-rempah, bahkan sebelum Masehi. Revolusi industri merupakan pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan, kemudian menjadi tenaga mesin. Revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar tersebut. Jadi, salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat. Penemuan mesin uap dapat memperpendek waktu penjelajahan. Selain penemuan mesin uap, revolusi industri didukung berbagai penemuan lainnya, seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Penemuan-penemuan tersebut memicu bangsa-bangsa barat untuk melakukan berbagai penjelajahan. Oke teman-teman, itu dia tadi pembahasan kita tentang latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Jadi perlu teman-teman ingat, latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia itu ada 3. Yang pertama, daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat itu berkaitan dengan kekayaan alam yang ada di Indonesia seperti rempah-rempah. Yang kedua, motivasi 3G, yakni Gold, Gospel, dan Glory yang artinya kekayaan, penyebaran agama, dan juga kejayaan. Dan yang ketiga, revolusi industri yang berkaitan dengan perubahan dalam memproduksi barang, yang awalnya masih menggunakan tenaga manusia dan hewan, kemudian menjadi tenaga mesin. Jadi teman-teman, sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Tetap semangat, salam sehat, dan salam literasi. Terima kasih.